Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dalam memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang berkah ini, di waktu yang mustajab ini, semoga yang menyaksikan keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam, kepada pemimpin kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin semuanya rahimakumullah. Hari ini akan membahas sesuatu yang istimewa, sesuatu yang subhanallah spesial, yaitu mustajabnya doa. Ramadan syahrud doa. Ramadan itu bulannya untuk berdoa. Sebab nanti ada beberapa waktu, ada beberapa kesempatan kita, ada waktu-waktu tertentu di mana waktu tertentu itu akan apa? Akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Semua yang engkau doakan, semua yang engkau mohon, Allah pasti akan ijabah. Subhanallah. Rasa-rasanya kalau kita memperhatikan surat ini, subhanallah, hati kita terasa tenang. Hati kita terasa tidak akan gundah gulana. Sebab apa? Sebab kita yakin Allah pasti akan mengkabulkan doa-doa kita. Jadi umat Islam semuanya itu harus sadar, harus buru-buru kita kembali kepada Al-Quran. Sebab apa? Sebab agar tidak apa? Tidak akan kecewa, tidak akan merasa gundah gulana. Sebab semua kehidupan di dunia ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali ke materi tadi, yaitu mustajabnya doa. Kapan waktu-waktu mustajabnya doa? Yang pertama, yaitu di waktu sahur. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, yaitu pada waktu sahur atau sepertiga malam, mereka orang-orang yang bertakwa, yastaghfirun, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu di waktu mustajab itu di waktu sahur, teman-teman semuanya. Sebab di waktu sahur itu subhanallah, pertama di waktu sepertiga malam, di mana Allah akan mengijabah, Allah akan menurunkan rahmat. Jadi kita memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, dari dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, dosa disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang terang benderang maupun yang disembunyikan, Allah ampuni di waktu tersebut. Subhanallah. Jadi harap ketika kita tahu akan surat ini, ayat ini, kita menambah cinta akan doa. Kita akan menambah doa kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah, agar selalu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah tempat bergantung semuanya, ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, yaitu doanya orang berpuasa. Doanya orang berpuasa itu subhanallah tidak akan tertolak. Sebagaimana dalam hadis, salah satu la turaddu da'watuhum, yakni salah satunya wasaimu hatta yuftir. Wasaimu, orang berpuasa, hatta sampai yuftir, dia berbuka, iftar. Jadi kalau kita berbuka, jadi nanti misalnya kita berbuka, kita disuruh banyak berdoa kepada Allah. Jadi makanya aneh kalau ada orang yang berpuasa ngomongnya yang jelek-jelek. Jadi kalau puasa itu hati-hati, ngomong itu harus baik. Sebab apa? Semua yang kita keluarkan itu menjadi doa. Makanya sunnah di siang hari itu menjaga lisan kita, perkataan kita dengan yang baik-baik. Paham ya? Jadi yang kedua itu orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu waktu saat kita berbuka. Subhanallah. Jadi kalau kita berbuka nih, misalnya ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya ada es cendol, habis es cendol ada mie golosor, ada risol. Wah, semua ada makanan. Juga apresiasi, semua dimakan. Bukan seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Waro, harus perlahan, step by step ya. Pertama, misalnya lagi ajan,
Kita berdoa dulu kepada Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah semua yang makan ada di sini. Sudah itu kita batalkan tuh ya. Allahu akbar. Sudah dibatalkan. Ketika itu kita berdoa kepada Allah. Baik yang misalnya masyhur, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqaltu bi rahmatika ya rahimin, atau dalam hadis zahaba zama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Pakai sunnah, telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku, semoga ada pahala di dalamnya insyaallah, semoga Allah menghendaki. Jadi jangan kita misalnya jangan buru-buru gitu ya. Wah, ada dimakan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dimakan maghribnya di dalam hatinya, kayaknya maghribnya nanti aja deh, mau ke Isya. Udah mau ke Isya, azan, maghrib nggak sholat, Isya juga dia terlambat, nggak tarawih sebab apa? Kekenyangan. Yang ada dia terap terus, sendawa terus dia, ya erek sholat, sendawa dari sendawa udah, bukan seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu. Nah, jadi ketika kita tahu akan step by stepnya, langkah demi langkahnya, oke. Habis menyaksikan tentang ini, materi ini, kita nambah suka untuk berdoa. Dan yang terakhir, yaitu orang yang ketika kita ditolong, ia mendoakan kita. Nah, itu juga akan diijabah oleh Allah. Masya Allah ya. Misalnya, ada orang nih lagi perbantuan. Ada perbantuan, bawain. Ya, misal kalau di sekolah, guru bawain laptop, bawain Infokus, atau di mana-mana tuh, misalnya dari itu. Dibawakan, ketika dibawakan, kita bantu, orang tersebut apa? Mendoakan kita. Subhanallah. Berkah umurnya, sing berkah rezeki gitu ya. Berkah rezekinya dan berkah sekali tuh. Walaupun kita ngebantuin cuma sedikit, tapi balasannya banyak, doanya banyak. Ya, atau misalnya ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek di jalan, dia perbantuan untuk nyebrang. Seberangin tuh udah diseberangin. Dia mendoakan nenek tersebut ya. Panjang umurnya kata nenek-nenek. Tapi ingat, kalau kita nongin nenek-nenek di jalan, itu harus bilang dulu, itu nenek-nenek udah nyebrang apa belum? Ya kalau belum kan, misalnya kalau udah nyebrang, bolak-balik jadinya ya. Ya bolak-balik, yang ada kita didoakan bukan jadi baik, kata nenek tersebut. Dasar penjahat katanya. Tuh, hati-hati. Jadi kita harus rapi ya. Kalau mau nolong kita harus tolong menolong gitu tuh. Jadi seperti itulah step by stepnya, langkah demi langkahnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, yang sehat, yang menyaksikan sehat, afiat, berkah umur, berkah rezekinya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.